sebenarnya adalah golongan ruh yang diizinkan oleh Allah tinggal di sana. Kami tidak melalui lagi alam barzah karena kami sudah bebas tuntutannya. Semua orang-orang yang terdahulu juga yang mati perang, mati syahid, semuanya dikumpulkan di sana, di langit yang sama. Tapi kami kebanyakan dilahirkan lagi ke bumi, dimasukkan ke dalam tubuh-tubuh orang itu atas kehendak dan izin Allah juga. Makanya di dalam Al-Quran itu ada reinkarnasi. Ya, yang reinkarnasi. Ya, itu ada dari kami yang sudah meninggal. Allah masukkan lagi. Bukan artinya reinkarnasi itu secara jasadnya, tetapi secara rohaninya. Jasadnya Allah ciptakan dengan yang baru, tapi rohaninya Allah masukkan kami. Itu ada atas kehendak dan izin Allah. Dari pikir-pikir yang tidak pakai terasi, semuanya keluar lewat nikahan. Yang ada di batinnya, yang ada di jasad, yang penyakit medis dan non medisnya semuanya dikeluarkan dan dikeluarkan. Allah Sallallahu Alaihi Muhammad Sallallahu Alaihi Muhammad. Semakin ditahan semakin pengen didorong keluar lewat mulut, semakin mudah, semakin mudah. Sallallahu Alaihi Muhammad Sallallahu Alaihi Muhammad. Yang susah-susah menulis lafaz-lafaz Allah, semuanya yang galang-galang Allah, semuanya didorong keluar. Allah yang ada di depan nanti fakir, nanti fakir semuanya, yang di keningnya, yang ada di jidatnya, semuanya diajak dikeluarkan. Hari kehancuran. Tapi kalau kami orang yang mati syahidnya yang sudah mempunyai kedudukan tertentu, sudah Allah masukkan langsung, tidak menunggu hari kiamat lagi, langsung dimasukkan Allah ke surganya. Tapi hanya segelintir saja, tidak semua. Nah, kalau kami ini lagi menunggu karena kami belum punya kedudukan. Untuk mengejar kedudukan lagi, kami dituntut juga beribadah, tapi sudah digugurkan seperti itu. Makanya saya sudah bilang tadi, sudah dibebaskan dengan dosa-dosa perkara dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, bertemu lagi di channel Pada Masa Berjagat. Terima kasih untuk sedulur semua Pada Masa Berjagat dimanapun Anda berada. Kami mengucapkan banyak terima kasih yang selama ini sudah menonton video kami, sudah mengikuti perjalanan kami, sudah mendukung channel kami.
Semoga di setiap video yang kami unggah, sedulur para masyarakat jagat mendapatkan wawasan dan hikmah yang baik yang bisa dipetik. Syukur wawasan itu bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini saya temani sama Mas Bambang, dan insyaallah hari ini kita akan mencoba melakukan yang seperti biasa kita lakukan, yaitu mediumisasi, berdialog dengan bangsa gaib. Kali ini kami juga sebenarnya masih ingin tahu ya mengenai alam-alam selain alam manusia. Kemarin kita berdialog dengan salah satu gaib yang menceritakan tentang alam langit dan alam kayangan. Masih banyak sekali pertanyaan yang ingin kami ketahui terkait itu semua. Insya Allah malam hari ini kita coba telusuri lagi, kita coba tanya lagi pertanyaan yang terbesar terbersit ya dalam hati kami itu, apakah manusia yang hidup di dunia ini, yang masih hidup di dunia ini bisa ke langit atau ke alam kayangan gitu, apa bisa apa tidak. Nanti kita coba dialog dengan gaib yang mengetahui itu, dan nanti semoga video ini bisa bermanfaat untuk semuanya, bisa diambil hikmahnya, anggap ini sebagai hiburan saja dan wawasan, dan semoga wawasan itu bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke Mas Bambang, udah siap? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang yang bercahaya dan bentengnya dulu. Semua bertemu semuanya. Konten semuanya tidak terkonten semuanya. Netral semuanya. Tubuh hadir semuanya. Ruang semuanya semua. Hanya energi yang saya pandai masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang yang nur cahaya nirwana, bantu saya untuk menghadirkan sosok yang bisa bercerita tentang alam langit dan alam kayangan, yang bisa berceritakan tentang kehidupan di sana, yang bisa menceritakan itu yang diizinkan hadir oleh sang yang nur cahaya nirwana. Saya masuk dalam tubuh mediator. Ruangannya terbentengi semuanya, tertutup kembali kunciannya sampai mediumisasi ini selesai. Jelas semuanya sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf, siapa ini yang diizinkan hadir? Saifuddin. Siapa? Saifuddin. Mbah Saifuddin. Iya. Oh, Mbah Saifuddin. Kalau boleh tahu Mbah Saifuddin ini dari golongan apa? Ini dijelas. Tidak boleh diceritakan Dari manusia. dulunya. Iya. Oh, dulunya Mbah Saifuddin dari manusia juga. Iya. Mohon maaf sebelumnya Mbah Saifuddin, saya tidak sopan menghadirkan Mbah Saifuddin di sini. Mohon maaf kalau saya salah. Tapi Mbah Saifuddin diizinkan ke sini ya? Saya yang diizinkan ke sini. Alhamdulillah. Mbah Saifuddin bisa bercerita kenapa Mbah Saifuddin bisa sampai di sana? Apa Mbah Saifuddin ini
sekarang sosoknya masih hidup di dunia? Tidak. Oh, Saya korban perang. oh, pahlawan? Bukan. Bukan. Saya rakyat biasa. Oh, yang dulu ikut berperang? Tidak, korban perang. Saya rakyat biasa yang tidak tahu apa-apa. Oh, mohon maaf sebelumnya. Saya dulu hidup di Palestina. Oh, hidup di Palestina? Ya, di sana terjadi peperangan antara Israel dan Palestina. Saya terkena efek bom. Oh, berarti Mbak Saifuddin orang Indonesia yang ke Palestina? Bukan, saya orang Palestina aslinya. Aslinya orang Palestina, tapi fasih bahasa Indonesia nih Mbak Saifuddin? Karena saya memakai jasad ini. Oh, tuh iya dia memakai jasad itu. Oh, Mbak Saifuddin terkena efek dari bom peperangan di Palestina. Seperti itu. Terus tahu-tahu sudah di atas sana. Ya. Semua orang yang tidak bersalah itu semuanya diangkat ke langit. Di saat orang yang istilahnya tidak bersalah terus meninggal. Ya, itu termasuk mati syahid. Oh iya. Karena negara Palestina sampai sekarang kan masih peperangan masih berlanjut. Apa Mas Saifuddin tahu kenapa sih konflik negara Palestina itu sampai sekarang kok belum usai? Itu konflik memperebutkan daerah, sebenarnya suku antara suku. Itu sukunya itu ingin dianggap suku yang ada pengaruh. Kemudian semakin berkembangnya zaman menjadi peperangan agama. Sebenarnya bukan, itu adalah peperangan antar suku. Karena merasa sukunya lah yang paling terbaik, yang paling banyak diangkat menjadi nabi. Kemudian semakin berkembangnya zaman menjadi peperangan antara agama. Sebenarnya tidak begitu. Itu adalah peperangan antara suku, karena menganggap sukunya lah yang paling banyak melahirkan nabi-nabi. Seperti itu Awal muasalnya. iya. Kemudian berkembang semakin kesini menjadi peperangan antar agama. Sampai negara Amerika juga ikut andil di sana peperangan. Ya, Amerika itu membela sukunya orang Israel. Berarti beda jauh ya sama yang diberitakan itu? Nah, sangat berbeda jauh. Bertolak belakang. Ada yang mengatakan merebutkan itu. Tidak ya? Itu semua karena sukunya itu dianggap sukunya lah yang paling mulia, banyak melahirkan nabi-nabi. Seperti itu. Semakin berkembang kesini itu seakan-akan agama lah yang menjadi tujuan untuk menguasai tempat itu, padahal tidak seperti itu. Iya. Sampai sekarang Ya, masih berlanjut. Bahkan isunya
ada kilang minyak di bawahnya yang direbutkan, direbutkan. Tidak, itu semua suku, karena suku itu mempercayai bahwa di situ ada kerajaan Nabi Sulaiman yang di bawah Masjid Al-Aqsa itu. Oh, jadi iya. Pernah saya dengar beritanya itu, dan emang benar Mbak Saifuddin, pernah ada yang coba menggali dari orang yang ini mencari itu, menggali bawah ke Masjid Al-Aqsa itu, emang pernah terjadi di sana? Yang pernah terjadi, tapi tidak bisa. Iya. Karena tidak bisa ditembus dengan teknologi apapun. Tapi sebenarnya anggapan mereka itu benar apa sih enggak, Mbak? Yang mengatakan bahwa di situ ada peninggalan kerajaan. Ya benar. Oh, benar Itu ya. memang terjadi. Memang ada. Nabi Sulaiman kan ada. Oh iya, memang ada. Peninggalan-peninggalan yang di sana itu. Ya ada. Itu kerajaan yang ditenggelamkan, yang dihilangkan. Banyak orang ingin mengungkapnya secara keilmuan, Iya. tapi tidak bisa. Semuanya tidak bisa ditembus dengan akal. Iya. Oh, berarti ya ada unsur ke situ juga mereka ya. Ya. Dan keributan-keributan di Masjid Al-Aqsa itu kadang masih sering terjadi. Ya, itu sebenarnya keributan itu untuk memperebutkan kekuasaan di tempat itu. Di tempat sekitar Masjid Al-Aqsa itu. Iya, Karena memang ada sesuatu yang berharga di sana. iya seperti itu. Tapi dibalik semua itu untuk mengangkat sukunya. Iya. Jadi tetap ini ke sukunya itu. Iya, Kaum Yahudi. karena suku itu menganggap sukunya lah yang banyak melahirkan nabi-nabi Terdahulu ya. dari bangsa-bangsa Israel. Iya. Tapi mereka Sebenarnya memang betul ya, nabi-nabi itu banyak tercipta lahirnya dari bangsa-bangsa Israel. iya memang sebagian besar ya terlahir dari kaum Israel. Tapi kan semakin kesininya bangsa-bangsa Israel itu semakin tidak beradab. Semakin tidak beradab. Makanya suku dari Palestina tadi tidak menerima. Hanya akhirnya bertentangan bahwa bukanlah suku Israel yang banyak melahirkan para nabi itu, karena bangsa suku Israel itu susah ya, Israel ngeyel. orangnya sangat. Tapi pintar rata-rata. Iya. IQ-nya itu di atas rata-rata ya. Memang benar seperti itu, karena Allah lah yang menciptakannya. Tapi karena akal dan kepintarannya itu tidak mau menerima bahwa Allah itu Tuhannya yang menciptakannya, karena bertentangan dengan akal kepintarannya. Oh iya. Karena banyak orang Israel itu tidak beragama, ateis, Iya, banyak mereka. karena berdasarkan akalnya. Iya. Malah justru kepintaran itu menghijab itu ya, Mbak. Ya, semuanya harus dinalarkan dengan akal pikirannya. Kalau
kiranya tidak akan diterima. Makanya bangsa Israel itu banyak yang kamu bilang tadi ngeyel, tidak menerima. Bahkan Nabi Muhammad pun tidak diterima. Makanya Allah kutuk orang-orang Israel itu sampai hari kiamat, akan dibutakan hatinya, akan seperti itu terus. Kalau sudah seperti itu ya susah ya hidayah susah, tidak akan masuk hidayah ke dalam hatinya, karena Allah lah yang membuatnya seperti itu. Nah, orang dari Palestina ini berusaha untuk masuk, tapi tidak bisa. Tidak bisa ya, karena Allah lah yang menutupnya. Malah akhirnya jadi peperangan. Ya, terjadi peperangan. Meluas. Negara. Iya benar. Oh, jadi itu ya. Allah Akbar. Iya. Jadi isu-isu yang kami dengar itu berbeda selama ini. Oh enggak, tadi sebenarnya kami maksud dan tujuan menghadirkannya Mbak. Berarti Mbak setelah meninggal langsung diangkat ke langit. Ya, itu atas kehendak dan izin Allah. Kami sebenarnya adalah golongan ruh yang diizinkan oleh Allah tinggal di sana. Kami tidak melalui lagi alam barzah, karena kami sudah bebas tuntutannya. Semua orang-orang yang terdahulu juga yang mati perang, mati syahid, semuanya dikumpulkan di sana, di langit yang sama. Tapi kami kebanyakan dilahirkan lagi ke bumi, dimasukkan ke dalam tubuh-tubuh orang itu atas kehendak dan izin Allah juga. Makanya di dalam Al-Quran itu ada reinkarnasi. Ya, yang reinkarnasi. Ya, itu ada dari kami yang sudah meninggal. Allah masukkan lagi. Bukan artinya reinkarnasi itu secara jasadnya, tetapi secara rohaninya. Jasadnya Allah ciptakan dengan yang baru, tapi rohaninya Allah masukkan kami. Itu ada atas kehendak dan izin Allah. Kalau dari kaum kami perempuan yang mati syahid itu menjadi bidadari di langit, bukankah guru kalian sudah pernah menceritakan bahwa perempuan yang mati itu dari mati syahid itu menjadi bidadari secara rohaninya? Iya, memang beliau pernah bercerita tentang bidadari langit, bidadari kayangan. Iya. Yang menjadi sebuah pengetahuan yang baru sebenarnya untuk kami. Berarti Mbak Saifuddin itu apakah tahu kalau seumpama akan dilahirkan kembali? Ya, tidak tahu. Kalau mau dilahirkan kembali, tapi saya pernah mengetahui, pernah melihat. Bahkan teman saya pernah Allah ambil, Allah masukkan lagi ke dalam tubuh orang yang akan melahirkan. Iya. Nah, seperti itu. Yang saya jadi ingat, ada kalau orang hamil itu ada 4 bulan yang menandakan tertiupnya roh masuk ke dalam janin. Mungkin ada hubungannya dengan itu yang disebut reinkarnasi, tapi tidak semuanya ya Mbah? Tidak semuanya. Itu atas kehendak dan izin Allah saja. Iya, benar. Tapi kalau kehidupan di sana Mbak Saifuddin apa masih beribadah? Apa tetap masih sholat, zikir? Ya, sama. Ya, melakukan juga. Tapi kami di
dibebaskan dari tuntutan dosa seperti itu dunia. Karena kami sudah dibebaskan dengan dosa-dosa. Tapi untuk mencapai lagi yang lebih tinggi, kami juga beribadah. Tapi Kami sebenarnya menunggu saja. menunggu. Ya, menunggu hari kehancuran. Astagfirullahaladzim. Tapi kalau kami, orang yang mati syahidnya, yang sudah mempunyai kedudukan tertentu, sudah Allah masukkan langsung, tidak menunggu hari kiamat lagi, langsung dimasukkan Allah ke surganya. Tapi hanya segelintir saja, tidak semua. Nah, kalau kami ini lagi menunggu, karena kami belum punya kedudukan. Untuk mengejar kedudukan lagi, kami dituntut juga beribadah. Tapi sudah digugurkan seperti itu. Makanya saya sudah bilang tadi, sudah dibebaskan dengan dosa-dosa perkara dunia. Karena kami tidak berada di dunia lagi. Ya. Susah kalau kamu mau menganalisis dengan akal. Tidak akan bisa ditembus kecuali orang yang sudah sampai ke sana. Tapi ada nggak? Sudah mengetahui. Ada. Itu ada. Ya, termasuk guru kalian. Ya, saya bisa mengajak kamu ke sana, tapi sebagai gambaran saja, tidak bisa mengajak kamu mampir, bertamu, tidak bisa. Tapi kalau kamu ingin mengetahui, melihat ibaratnya dari kejauhan, bisa. Tapi kamu tidak bisa, ya, seperti yang saya sebutkan tadi, bertamu, karena belum bisa ke sana. Nanti apa tidak apa-apa, Mbak? Ya, tidak apa-apa. Banyak orang yang sudah mengetahui saja, tapi tidak bisa bertamu. Banyak orang yang sudah mengetahui. Iya. Terus gimana, Mbak, saya kalau seumpama saya ajak ke sana untuk mengetahuinya. Ya, boleh-boleh saja. Silakan. Tapi ya silakan. Tapi kamu harus izin dengan beliau dulu. Iya. Biar saya tidak disalahkan. Iya benar. Tapi itu sebenarnya saya kepengen melihat dengan mata kepala saya, maksudnya melihat dengan kondisi apakah bukan dengan jasad kamu. Iya, bukan dengan jasad saya ya. Tapi dengan rohaninya kamu. Kalau membawa jasad kamu saya tidak bisa. Tapi secara rohani kamu saya bisa mengajak kamu. Tapi ya itu, di perjalanan itu banyak. Iya banyak itu ya. Iya halangannya. Cuman makanya saya suruh kamu izin dengan guru kamu dulu. Iya. Insya Allah dengan cahayanya beliau nanti bisa melindungi kita dari semua serangan-serangan seperti dari bangsa iblis. Karena iblis juga punya langit. Iya. Berarti kalau bisa kita masuk ke langit nanti ya. Kita tidak akan bisa keluar di ruang lingkupnya lagi. Allahu Akbar. Berarti seumpama roh saya keluar atau apa yang keluar, itu banyak yang hambatan-hambatan itu banyak. Hambatannya. Aduh ngeri juga, nanti bisa keluar nggak bisa balik. Ya coba izin dulu dengan beliau. Kalau beliau mengizinkan, saya akan bawa kamu. Karena saya tahu jalannya. Tahu jalannya. Insya Allah Mbak nanti nanti kalau sudah dapat izin dari beliau, insya Allah nanti saya kabarin Mbak. Ya dipanggil saja. Iya itu tapi nama saya itu saya Budi. Tidak merepotkan kan Mbak? Tidak ya. Ya alhamdulillah insya Allah. Ya sebenarnya saya penasaran terkait alam langit, alam kayangan. Kalau kayangan itu dibawanya alam langit. Beda lagi? Ya. Entah. Iya pernah bilang seperti itu, langit dan kayangan berbeda. Tapi sebelum masuk ke alam langit, ke alam kayangan, berarti ini alam jin juga menembus alam jin dulu Mbak? Ya alam jin ada.
Oh, banyak. Nah itu alam jin itu penuh dengan tipu daya. Hati-hati. Setan bisa juga mewujudkan, membuat langit-langit palsu. Itu bisa. Banyak orang yang mempunyai kelebihan bantuan dari bangsa-bangsa jin. Itu bisa melihat langit. Bahkan sidang-sidang Rasulullah dengan aulia-aulia bisa. Tapi itu semuanya palsu. Palsu. Iya, karena dia masih berkecimpung dengan alam jin. Waduh, luas sekali pengertiannya, Mbak. Iya, orang itu untuk melewati tipu daya itu harus melewati alam jin dulu. Kalau sudah melewati alam jin, barulah alam malakut namanya. Nanti kalau sudah di alam malakut, barulah itu alam kebenaran. Seperti itu. Jadi ada tahap-tahapannya. Nah, jadi kalau masih berkecimpung dengan alam jin, hati-hati. Itu semua penuh dengan tipu daya. Iblis selalu mengintai. Mereka bisa menciptakan alam langit juga. Bisa. Bisa semua iblis. Siapa yang tidak mengenal iblis? Dia bisa semuanya. Bahkan yang sakti-sakti itu wakil-wakilnya iblis itu banyak di dunia. Seperti para dukun itu adalah wakil-wakil para iblis. Bisa begini, bisa begitu, bisa menjadikan orang begini, orang begitu. Itu adalah wakilnya iblis. Dia memiliki Kemampuan tertentu. Yang diberikan oleh iblis itu ya. Ya kalau saya alhamdulillah syukur bisa lepas dari dunia yang fana ini. Alhamdulillah. Ya, dunia ini tempatnya senda gurau. Sebenarnya tempat orang-orang yang tersesat. Makanya Rasulullah itu mengajarkan supaya bisa kembali lagi ke tempat yang benar, ke tempat yang semestinya. Iya. Karena dunia ini tempatnya sementara ya. Tempatnya sementara. Iya, tempat aslinya manusia harusnya kembali ke surga. Tempatnya ujian. Tempatnya ujian ya. Ya alhamdulillah. Tapi menjadi ada rasa ini penasaran terkait ajakannya Mbak Saifuddin. Saya mau diajak ke sana. Lama-lama Jasar ini jadi pusing. Kenapa? Kasihan juga saya. Oh, aduh, iya. Tahu pusing. Pusing. Mungkin ada apa? Di sini ya Mbak. Ya. Banyak sekali memang Mbak auranya baru akhir-akhir ini di tempat ini. Ya tapi ya udah itu saja tuh Mbak. Saya ucapkan banyak terima kasih. Ya mungkin harus di tempat ini harus disterilkan. Oh iya Mbak. Yang tidak merasakan. Nanti yang punya pelajar-pelajar di sini kena efeknya ya. Nanti akan terjadi perbenturan. Iblis itu kan akan membenturkan, mengadu domba. Seperti itu. Ya seperti yang saya bilang, wakil-wakilnya dulu yang dia suruh, seperti para dukun, untuk menghancurkan tempat ini. Pengennya dukun itu tempat ini tidak berdiri, karena kalian itu menurutnya itu mengganggunya. Mengganggu ya. Iya, menggagalkan visi misinya dia. Makanya dia itu mengirim untuk membenturkan, menutup tempat ini. Iya. Itu berapa ya, hari? Pertama yang di dalam ini dulu dibenturkannya. Lah kalau tidak ada lagi yang menghuninya, otomatis tempat ini tidak akan berjalan. Seperti itu kan. Nah, makanya harus sering disterilkan. Ya percaya kamu harus. Saya tidak berdusta seperti bangsa jin. Iya, memang. Iya. Ini akhir-akhir ini jangan ditimbang dengan logika. Kami merasakan perbedaannya jauh. 3 hari kesini teman-teman kami banyak yang mengalami hal-hal yang mungkin di sini banyak mengalami hal-hal yang ini. Iya Mas Saifuddin, terima kasih. Pikir positif juga boleh.
juga tidak boleh diremehkan ya, kenapa? diabaikan. Iya, kalau terlalu menganggap remeh, kalau sudah numpuk, yang repot kan semua. Iya. Kalian lah, yang repot. Memang terlihatnya gimana, Mbah? Iya, terlihatnya. Kabut yang seperti terselimuti kabut-kabut itu ya? Iya, kabut-kabut. Hitam ya, Mbah? Di sini. Iya. Jadi cahaya kalian itu Tertutup ya. seperti itu. Luar biasa memang, subhanallah. Ya pesan saya jangan dianggap remeh. Iya, iya. Ya jangan menyepelekan. Jangan mentang-mentang wasilah dari guru. Istilahnya cukup dengan wasilahnya beliau. Ini bisa terbereskan, tidak seperti itu. Nah, kalau sudah menjadi nyata, kamu baru mau bertindak. Iya. Nah, seperti itu. Nah, itu akan sulit. Seperti Sulit itu. ditanggulangi. Nah, sebelum seperti terlambat itu. Sebelum memang terlambat harus dinikah. Yaitu mohon maaf saya. Iya, tidak apa-apa, Saya Mbak. cuma memberikan saran. Iya. Ya, saran ini mungkin kebaikan lah. Iya. Terima kasih. Kalian yang menegakkan agama Allah. Iya. Seperti itu. Ya, saya sangat mencintai orang yang menegakkan agama Allah. Alhamdulillah. Seperti itu. Iya. Iya, memang terasa beda sekali. Ya, terima kasih sudah dikasih tahu, sudah diingatkan kami. Mungkin suatu saat nanti saya mau ngobrol lagi sama Mbak Saifuddin, tapi nanti setelah mungkin pertanyaan ataupun pengalaman rohani yang dikasih pembelajaran oleh Mbak Saifuddin, insya Allah nanti. Mungkin itu saja Mbak Saifuddin. Saya ucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf kalau saya tidak sopan ya, Mbak. Ya, tidak apa-apa. Iya. Ya, monggo silakan, Mbak. Ya, saya pamit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini belum ada yang ini. Subhanallah, wallahu alam ya. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Terkait kisah tadi gaib tadi berbicara tentang alam langit lagi. Nah, ini yang membuat saya ini tentang lahirnya yang sudah meninggal, ya ini ruhnya diturunkan lagi di bumi atau reinkarnasi, ya itu kata beliau itu menjelaskan seperti itu. Orang yang ruhnya di langit terus dilahirkan lagi ke bumi lewat orang yang hamil gitu. Cuman saya juga baru pemahaman dikasih pengertian seperti itu tadi, tapi kita kembalikan semuanya kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Ini walaupun benar ataupun tidaknya hanya sebagai wawasan saja, tidak harus diyakini 100%. Dan tentang penasaran saya dengan pengalaman rohani yang ditawarkan oleh Mbak Saifuddin tadi, melihat alam langit dan alam kayangan, insya Allah nanti akan saya coba, dan insya Allah nanti akan kita coba berdialog lagi, nanti diceritakan di channel di YouTube video juga. Mungkin itu saja, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.